Shalom Bapak Ibu terkasih. Diberkati Tuhan hari ini. Luar biasa. Kita berikan aplaus sekali lagi buat teman-teman yang melayani. Terima kasih untuk Dr. Marcella yang sudah membawakan puji-pujian berserta dengan 2 anak. Dan juga teman-teman youth yang luar biasa Tuhan pakai. Saya berasa tambah muda, saudara ya. Kalau saya aja berasa tambah muda, apalagi Om David, saudara-saudara ya. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang 2 jenis pembangun. Ya. Kita akan bersama-sama melihat dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Saudara, bolehkah kita membaca bergantian? Saya mulai ayat 24, Bapak Ibu 25, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara terkasih, kita masuk di dalam perumpamaan yaitu tentang 2 jenis pembangun. Satu membangun di atas batu, satu membangun di atas pasir. Ya tentu kita pernah dengar cerita ini, bahkan mungkin kita juga pernah dengar tentang khotbah yang berkaitan dengan hal ini. Tetapi kita bersama-sama sekali lagi belajar ya apa yang dimaksud oleh penulis dan dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang menceritakan tentang perumpamaan ini. Nah, saudara terkasih, ketika kita membangun, saudara, kita tentu butuh pondasi yang baik, yang stabil tanahnya. Dan saya tahu ada beberapa di antara saudara yang juga menjadi seorang pembangun ya, atau kontraktor rumah barangkali. Dan saya menemukan ini ketika saya search di internet, dikatakan begini. Pastikan Anda jangan membeli tanah berada di dekat sungai atau danau, karena tanah yang berpasir di dekat sungai atau danau memiliki struktur sedikit berlobang atau kopong untuk tempat penampung air. Jadi saat kemarau memang tidak masalah karena kering, tetapi celakanya saat hujan deras, ruangan kosong tersebut akan penuh terisi air, tetapi tanahnya menjadi anjlok dan rumah amblas. Ya. Siapa yang mau beli tanah? Perhatikan tips-tips berikut ini, saudara. Dan saya juga percaya saudara memahami akan hal ini. Dan kita melihat bagaimana ketika ada 2 pembangun rumah. Satu membangun rumah di pondasi yang keras, yaitu tanah atau pondasi yang berbatu. Dan di sini dikatakan ia adalah orang yang bijaksana. Tetapi yang kedua dikatakan membangun rumah di atas pasir, ini dikatakan bodoh. Ya, yang dimaksudkan yang berbatu adalah bukan hati yang keras, bukan, tetapi struktur yang stabil, ya, kondisi yang stabil. Tanah yang berbatu di sini, ya, artinya apa? Artinya punya struktur yang keras atau stabil. Nah, ini menjadi syarat yang utama, tanah yang keras, ya, tanah yang keras menjadi kokoh dan menjadi pondasi yang luar biasa sehingga tidak amblas tanahnya. Sehingga kita bisa membedakan, saudara, yang dimaksudkan dengan perumpamaan ini adalah orang yang membangun di atas batu, yaitu mereka yang mendengar plus melakukan firman Tuhan. Tetapi mereka yang membangun rumah di atas pasir ini hanya mendengar saja, tetapi tidak melakukan. Jadi dikaitkan ya, lalu dibandingkan keduanya hanya satu perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah melakukan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, banyak anak Tuhan yang mendengar firman.
Ada banyak anak Tuhan yang dengar khotbah banyak, lalu juga mungkin ikut pendalaman Alkitab, tetapi sayangnya hanya mendengar saja. Tapi di sini jelas bahwa tidak cukup mendengar, tetapi butuh untuk namanya melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat konteksnya saudara-saudara, kenapa sampai ditekankan akan hal ini, sehingga saudara kita perlu melihat kembali di dalam ayat yang ke-21 atau perikop sebelumnya, dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ini sangat penting sekali Yesus menekankan. Bukan sekedar ngomong Tuhan, Tuhan atau ngerti Tuhan, Tuhan saja. Tetapi melakukan kehendak Bapakku. Nah, konteksnya apa saudara? Konteksnya ada banyak pengajar sesat. Saudara kalau ingat ya. Jadi mereka tidak dengar, tidak kenal Yesus. Dan akhirnya mereka justru melakukan hal yang salah. Dan kita perlu melihat di sini saudara-saudara, bukan berarti ini menjadi sebuah ajaran bahwa yang penting melakukan saja. Ada sebagian anak Tuhan yang sudahlah gak usah ngerti firman. Yang penting itu kita melakukan. Nah, ini menjadi ekstrim yang sebaliknya saudara. Apakah firman Tuhan ini mengajarkan hal demikian? Jawabannya tidak. Jadi jelas sekali saudara-saudara ketika Yesus mengatakan akan hal ini kepada mereka yang punya potensi untuk masuk dalam ajaran sesat dan melihat ada sebuah keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan yang sangat spektakuler. Yesus berkata akan hal ini. Tetapi diimbangi dengan ayat selanjutnya. Kita lihat di dalam ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, kalau hari ini yang hadir adalah hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat yang luar biasa, saudara akan lebih terpesona, saudara akan lebih kaget lagi dan luar biasa. Saudara mungkin langsung katakan adalah hamba Tuhan yang diurapi, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Bisa melakukan mujizat, bisa mengusir roh jahat, saudara. Dan orang-orang yang datang diberkati, tanda kutip. Tetapi kita melihat di dalam ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku gak kenal hamba Tuhan itu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, yang menarik sekali bahwa ketika ada banyak orang melakukan, tetapi justru Yesus menekankan hal yang sebaliknya. Bukan itu. Tetapi yang Yesus ingin tekankan adalah apa? Pengenalan. Aku tidak pernah kenal hamba Tuhan itu. Aku tidak pernah kenal kamu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di satu sisi Yesus menekankan bahwa kamu harus melakukan kehendak Bapa. Kamu harus melakukan firman. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Tetapi di sisi yang lain, saudara, Yesus tidak jatuh dalam ekstrim yang sebaliknya. Tapi di sini Yesus ingin berkata bahwa aku ingin kenal kamu. Kamu harus mengenal aku. Kamu harus tahu iman yang benar. Kamu harus punya pengertian yang benar. Sehingga apa? Sehingga waktu kamu melakukan kehendak Bapa, itulah kehendak yang diperkenan Tuhan. Itulah kehendak yang sesungguhnya. Itulah kamu melakukan firman di mana Bapa menginginkan akan hal itu terwujud di dalam kehidupanmu. Jadi di sini kita bisa melihat, bukan? Bagaimana melakukan firman Tuhan itu adalah satu aspek atau disiplin rohani yang sangat amat penting bagi setiap kita. Nah, sekarang kita melihat saudara-saudara dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Ini sangat jelas sekali. Di mana dikatakan bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi jelas kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itulah batu itu. Yesus Kristus itulah batu karang itu. Yesus Kristus menjadi pondasi di dalam iman kita. Sehingga waktu kita melakukan itulah yang Yesus mau.
Kita bukan menaruh pondasi di tempat yang lain. Tetapi Yesus Kristuslah itu menjadi pusat kehidupan kita. Yesus Kristus itu menjadi pusat iman kita. Dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus akan melahirkan perbuatan baik. Melakukan kebenaran firman karena Yesus ada di dalam kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus menjadi pusat hidup kita? Apakah Yesus menjadi pusat keluarga kita? Apakah Yesus menjadi pusat bergereja kita? Nah, kalau Yesus menjadi pusat dari seluruh hidup kita dan iman kita, maka lakukanlah kebaikan. Lakukanlah perbuatan baik dari iman kita. Nah, sekarang kita melihat apa sih manfaatnya ketika kita melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mengerti tetapi melakukannya. Yang pertama, saudara, melakukan firman Tuhan itu membuat kita kuat untuk menghadapi penderitaan. Jadi jelas dalam bagian firman Tuhan itu nanti dikatakan ada banjir dan sebagainya. Rumah yang dibangun di atas batu itu akan tetap kokoh, berdiri tegak. Tetapi yang di atas pasir dia akan amblas, akan rubuh dalam seketika, saudara. Jadi pohon yang kuat, saudara-saudara, bukan karena buahnya atau daun yang lebat. Setuju ya? Tetapi karena apa? Karena akarnya kokoh. Akarnya itu betul-betul sampai dalam. Dia akan kuat sekali meskipun ada angin ribut, bahkan yang menerpa, banjir dan apapun itu, ia akan tetap berdiri dengan kokoh. Tetapi banyak kita melihat buah yang indah dan daun-daun yang lebat. Ini artinya kita salah melihat. Tetapi Yesus melihat akar, Yesus melihat pondasi iman kita. Apakah sungguh-sungguh kokoh di dalam Tuhan. Ketika manusia melihat apa yang kelihatan, apa yang indah. Tetapi Yesus melihat ada di dalam hati. Betulkah Yesus menjadi pondasi di dalam kehidupan kita? Di tempat gym biasanya ada yang namanya personal trainer, PT. Saudara, apakah pernah pakai jasa PT? Jadi kalau saudara ingin sehat supaya massa ototnya bertambah, saudara dianjurkan pakai personal trainer katanya. Karena apa? Karena saudara akan dipandu, saudara akan latihan otot bagian mana saja. Jadi hari pertama misalnya bagian lengan, hari kedua bagian kaki, bagian perut, bagian dada dan seterusnya. Jadi sudah ada aturannya. Supaya apa? Supaya massa otot kita itu bertambah. Tetapi bukan hanya sekedar latihan, maka personal trainer itu juga mengarahkan untuk minum protein sekian gram dan sebagainya. Lalu jaga makan dan yang lain-lain. Jadi saudara, makin kita taat sama anjuran daripada personal trainer itu, makin berkembang tidak ototnya, makin berkembang. Makin ngawur makannya, saudara, apakah makin bertambah ototnya? Lemaknya yang bertambah, betul tidak? Jadi kita bisa melihat kan, bagaimana ketika otot jasmani kita, lalu kita lakukan, kita taat dengan anjuran daripada PT tersebut, kita makin kuat, kita akan makin sehat. Demikian pula otot-otot rohani. Ketika kita makin taat melakukan kebenaran firman Tuhan, di situ ada ujian, ada badai kehidupan, kita juga makin berdiri tegak. Kita makin bertahan di dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika badan kita sakit, saudara-saudara. Ada dokter juga. Jadi ketika kita sakit, kita pasti datang ke dokter dan kemudian minta resep dan kita mengikuti anjuran daripada dokter tersebut. Ini hal jasmani. Ini tubuh jasmani kita perlu namanya anjuran, namanya resep, namanya rahasia bagaimana supaya kita bisa sehat. Dan kita ikuti mereka. Jadi kalau saudara-saudara ya, ketika seseorang itu mengikuti anjuran daripada dokter, lalu dia akan mengikuti obat-obatan yang diminumnya. Dia akan sehat. Hidupnya akan berubah secara drastis yang tadinya sakit, lalu kemudian menjadi sehat. Demikian pula saudara dalam kehidupan kerohanian kita. Seandainya kita taat dalam hal rohani seperti kita taat kepada dokter.
kita akan makin sehat di dalam iman kita, di dalam kehidupan rohani kita. Jadi kita lihat otot-ototnya makin kuat dan juga kehidupan rohani kita juga makin sehat. Oh, luar biasa. Jadi ini penting sekali ketika kita belajar sekaligus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, apa sih manfaatnya kita melakukan kebenaran firman? Yang kedua adalah membuat kita mengalami kuasa Tuhan. Saudara, orang yang melakukan firman Tuhanlah yang Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memberikan kuasa kepadanya melalui firman. Roh Kudus itu ada di sana. Sehingga apa, saudara? Sehingga ketika hidup kita menjalani firman, orang akan melihat. Dan firman Tuhan itu, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi kuasa di dalam perkataan kita. Dan ketika melihat bagaimana firman Tuhan itu powerful, maka saudara, orang juga akan melihat bagaimana kehidupan kita diubahkan oleh firman. Sehingga waktu kita bersuara, ketika kita berkata-kata kepada orang lain, di sini kita melihat ada kuasa Tuhan yang menyertai. Sehingga saudara-saudara, disitulah kehidupan kita menerima kuasa daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang melihat bahwa hidup kita tidak berpadanan dengan apa yang kita tahu, pengetahuan firman Tuhan begitu berlimpah, tetapi hidup kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Di sini orang langsung betul-betul menutup hati dan kuasa firman yang tadinya kita berharap bisa masuk di dalam hatinya. Di situ mereka mulai menutup dan mengeraskan hati, saya tidak mau dengar dari orang itu. Dan di sini saudara-saudara kita melihat di dalam Matius 23, ini orang-orang yang hanya mengajar. Orang-orang yang tahu firman, orang-orang Farisi, tetapi tidak melakukan firman. Apa kata firman Tuhan? Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Respect-nya mulai hilang. Tadinya ini adalah orang-orang yang sangat rohani, yang sangat dihormati. Baru naik saja sudah langsung punya karisma yang luar biasa. Apalagi dengan pakaian-pakaian imam pada saat itu, saudara. Orang sudah menanti-nantikan ya apa yang difirmankan, apa yang diajarkan. Tetapi lihat, Yesus mengatakan akan hal ini. Kamu cukup dengar aja dah, nggak usah ya. Kamu melihat perbuatannya. Kamu makin lihat perbuatannya, kamu makin ilfil sama dia. Kamu makin lihat perbuatannya, kamu mungkin makin jauh dari Tuhan. Nah di sini Yesus memberikan nasihat. Lihat aja ajaran. Jangan lihat perbuatannya. Di sini saudara penting sekali. Ketika seseorang itu melakukan firman, kuasanya luar biasa. Melakukan firman di situ punya impact, punya pengaruh yang luar biasa. Sehingga khotbah bukan sekedar ada di mimbar, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara mungkin bekerja dimanapun saudara berada, saudara jadikan hidup saudara sebuah khotbah yang menyinari rekan-rekan yang lain. Saudara yang ada di rumah, ibu-ibu rumah tangga barangkali, saudara jangan merasa kecil, merasa sederhana. Tapi ini impact saudara besar sekali ketika mendidik anak di rumah. Ketika ibu-ibu mengeluarkan kata-kata yang berasal dari firman Tuhan. Dan anak-anak lihat mamanya melakukan firman. Ini lebih powerful daripada hamba Tuhan manapun. Sehingga saudara Henry Nouwen berkata begini. Hadiah terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anak mereka adalah pertobatan mereka sendiri sebagai orang tua. Para orang tua hendaklah menjadi teladan di dalam keluargamu. Dan ketika engkau melakukan firman, anak-anak melihat. Anak-anak itu mendapatkan sinyal yang dia terus melihat orang tuaku melakukan firman atau tidak. Opa omaku melakukan firman atau tidak. Dan di sini saudara kita bisa melihat ketika mereka sama-sama lakukan firman, ini dampaknya besar sekali. Anak akan terpengaruh. Karena apa? Teladan orang tua melakukan firman itu mendapat kuasa dari Tuhan.
Kuasa firman itu akan melingkupi keluarga kita. Sehingga anak-anak, oh papa mama lakukan firman. Saya juga mau lakukan firman. Opa oma lakukan firman. Cucu-cucu juga mau lakukan firman. Papa mama melayani di gereja. Anak-anak juga melayani di gereja. Opa oma melayani di gereja. Cucu-cucu juga ikut sama-sama untuk melayani. Wah, ini sungguh luar biasa, saudara. Ada teladan dari orang tua. Hanya modalnya lakukan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara. Nah, ini yang sangat penting sekali bagi kita ketika kita melihat bagian firman Tuhan dari perikop membangun rumah ini. Maka manfaat yang besar yaitu membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sini dikatakan bijaksana. Bahwa mereka yang membangun rumah di atas batu itu bijaksana. Tetapi yang membangun rumah di atas pasir dikatakan nggak enak, sungkan ya saudara ya. Bodoh katanya. Ini firman Tuhan loh ya, bukan saya ya saudara ya. Ini bodoh katanya. Dan saudara kita bisa melihat, saudara kenapa sampai dikasih kalimat yang cukup kasar. Satu bijaksana. Bijaksana itu lebih daripada sekedar pandai. Bijaksana itu bisa memahami pengetahuan lalu diterapkan di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Skill of life itu bijaksana. Tapi bodoh di sini dikatakan dia nggak ngerti mau ngapain. Hidupnya tidak terarah, tidak tahu harus bagaimana. Ini orang yang dikatakan bodoh, definisi daripada firman Tuhan. Atau bebal, atau keras hatinya. Sehingga saudara orang yang punya banyak pengetahuan tentang Tuhan, ya belum tentu saudara orang ini bijaksana. Sehingga dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pakai kata lagi bodoh, saudara. Jadi maksudnya di sini adalah bodoh, tidak ngerti kehendak Tuhan. Jadi kalau bijaksananya dunia bisa menerapkan mana yang dipelajari lalu dipraktekkan di dalam keseharian. Tapi bijaksana menurut firman Tuhan, ini lebih tinggi lagi nilainya. Yaitu apa? Ngerti firman Tuhan. Bijaksana itu adalah kita nangkep maksud Tuhan apa, lalu praktekkan di dalam keseharian. Bijaksana dari Tuhan, kita tahu firman, lalu kita nangkep pada saat itu Tuhan mau kita apa. Pada saat itu kita tergerak hati kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam konteks kita sehari-hari. Ini bijaksana dari Tuhan. Dan saudara luar biasa. Ketika kita tahu bagaimana hidup bijaksana dari Tuhan di sini. Ini betul-betul saudara bagaimana kita bisa memahami hari-hari yang jahat itu. Kita bisa tahu hari-hari yang penuh dengan keduniawian, kepalsuan. Tapi kita nangkep maksud Tuhan itu apa. Itulah disebabkan dikatakan jangan kamu bodoh. Tapi bijaksana itu penting. Saudara, kita yang sudah bisa naik mobil masih ingat waktu awal-awal belajar. Apakah langsung bisa? Jawabannya tidak. Kita harus latihan. Dan saudara, kita diajarkan teorinya terlebih dulu. Betul ya? Anak muda yang mungkin lagi latihan mobil atau belum bisa, saudara pasti diajarin ya. Item-itemnya apa yang perlu diperhatikan. Yang bundar itu apa? Setir ya. Lalu kemudian ada persneleng, ya kan? Kalau matic ya berarti nanti ada D, ada apa lagi? R, ada 1, ada 2. Dan itu perlu diajarkan. Nggak ada saudara langsung naik, langsung bisa. Ya. Harus belajar dulu kan? Harus belajar dulu gimana ya. Yang perlu saya tahu apa. Lalu remnya ada di mana. Dan ketika kita sudah tahu, kita mulai coba. Jadi gimana belok ke kanan? Maka harus arahkan setir itu ke kanan, kemudian ada sen kanan, ini perlu lihat, perlu tahu, dan ada spion di sebelah kanan, itu juga perlu.
Lalu kemudian ketika belok ke kiri, sebaliknya. Lalu kemudian ada mobil di depan dan kita harus rem. Kita tahu tombolnya di mana. Kita tahu letaknya di mana. Jangan gas ketukar sama rem. Ini bahaya sekali. Atau rem ketukar sama gas. Dan saudara, ketika kita itu makin lama kita berlatih, saudara, kita makin mahir. Kita makin ngerti gimana kita lakukan di dalam konteks kita. Dan makin lama, saudara-saudara, kita juga makin hati-hati ketika kita ketemu dengan mobil yang ada tulisan latihan. Lalu kita bilang, waduh, hati-hati nih di depan nih, bisa rem mendadak. Begitu kan? Tetapi ingat dulu kita pun seperti itu. Kita sudah mahir, kita sudah nggak perlu lagi saudara ya. Dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Artinya apa? Sudah merasuk di dalam hati kita. Pengetahuan akan bagaimana kita mengendarai mobil, kita sudah ngerti, kita sudah tahu. Bahkan kita bisa parkir di tempat parkir yang sulit. Itu levelnya makin lama makin tinggi. Nah saudara, saya ingin berkata bahwa inilah cara kita mengerti kehendak Tuhan. Cara kita mengerti kehendak Tuhan tidak seperti kita langsung bisa mengendarai mobil dengan expert, tidak. Pasti setahap demi setahap. Nah, tahapan pertama tentu pengetahuan firman. Tahapan pertama kita harus mengenal secara jelas, secara benar Allah Tritunggal. Kitab suci, Yesus Kristus, Roh Kudus, Bapa. Kita harus mengerti itu semua. Tetapi saudara, ketika kita makin lama ikut Yesus, kita makin pakai kitab suci untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kaitannya Allah Tritunggal dengan kehidupan kita sehari-hari? Waktu berkomunitas, waktu berkeluarga. Bukankah Allah Tritunggal adalah Allah yang berkomunitas? Jadi bukan sekedar kita tahu tentang Allah Tritunggal, tetapi kita bisa relevansikan di dalam keseharian kita. Itu indahnya melakukan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dijalani. Tanpa ketaatan, pengetahuan hanya membanggakan diri. Apakah kita makin taat ketika sudah banyak dengar khotbah? Apakah saudara makin merindukan melakukan sesuatu buat Yesus setelah saudara menikmati banyak firman Tuhan dalam saat teduh, dalam pendalaman Alkitab, dalam khotbah, dan saudara makin tergerak, pengen taat, pengen lakukan firman. Gak cukup hanya dengar, gak cukup hanya dipuaskan, lalu terpukau dengan keindahan firman. Hanya di situ saja. Tetapi di sini lihat bagaimana firman Tuhan itu perlu untuk dijalani. Saudara, jebakan iblis ketika kita makin banyak tahu adalah kita bisa makin sombong secara rohani. Kita anggap pengetahuan kita itu kita makin rohani. Tetapi di sisi yang lain, iblis bisa pakai untuk kita makin sombong, merasa rohani, cukup rohani. Ketika kita makin merasa cukup rohani, kita malas untuk melakukan firman, betul tidak? Sehingga saudara, kita perlu melihat hati kita. Apakah pengetahuan firman yang kita terus dapatkan itu memunculkan kuasa untuk melakukannya. Orang yang punya pengetahuan banyak tentang Tuhan tidak sama dengan mengerti kehendak Tuhan. Belum tentu. Kehendak Tuhan sekali lagi ketika kita melakukan firman, bukan makin banyak pengetahuan. Tetapi makin kita lakukan firman, di situ kita makin ngerti kehendak Tuhan. Kita berani melangkah, di situ Tuhan menyertai. Dan kita makin ngerti, betul ini kehendak Tuhan. Orang bijaksana bukan bergelar doktor teologi. Tetapi yang rendah hati, taat kepada Tuhan. Ini orang bijaksana dari firman Tuhan yang mengatakannya.
bukan punya gelar tinggi, bukan ilmu akademis, mirip dengan bijaksana dari dunia. Bukan S3, bukan profesor, saudara. Tapi bagaimana merelevansikan ilmu mereka di dalam kehidupan. Tetapi di dalam kekristenan juga sama. Orang bijaksana bagaimana merelevansikan di dalam kehidupan. Tetapi nangkep maksud Tuhan apa. Kaitkan pengetahuan akan Allah dengan apa? Dengan apa yang Tuhan mau dilakukan pada hari itu juga. Dan di sini saudara kita bisa melihat bagaimana seorang itu bisa makin bijaksana ketika melakukan firman Tuhan. Dan itulah indahnya saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saya terus berpikir kenapa kekristenan terus mendorong, mengajarkan akan hal ini. Dan kita tahu saudara jawabannya, yaitu pada diri Allah itu sendiri. Allah adalah Allah yang bijaksana, Allah yang penuh kasih. Dan Allah adalah Allah yang mempraktekkan firman Tuhan. Allah bukan hanya sekedar berfirman, tetapi Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya yang tunggal itu saudara. Dan ketika Yesus itu datang ke dunia, dia melakukan kehendak Bapa. Wah ini luar biasa. Bagaimana Yesus Kristus itu sendiri bukan sekedar meminta kita untuk melakukan firman, tapi dia pribadi yang betul-betul setia untuk mengerjakan kehendak Bapa. Dan di mana-mana dia berkata bahwa aku datang untuk diutus oleh Bapa. Aku datang untuk mengenalkan Bapa. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dalam doa Bapa kami juga, jadilah kehendak-Mu. Artinya apa? Artinya saudara, Allah kita juga Allah yang setia berfirman sekaligus melakukan firman. Allah kita Allah yang menjadi teladan. Kita bisa melihat teladan daripada Allah ketika Yesus Kristus itu betul-betul setia melakukan firman. Dari A sampai Z tanpa kekurangan sedikit pun saudara. Dia melakukan hukum Taurat secara ketat. Dia betul-betul konsisten melakukannya. Setia sampai titik terakhir, yaitu apa? Di atas kayu salib. Dan bahkan di atas kayu salib, dia masih melakukan firman. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib, dia masih pikir mamanya nanti hidup sama siapa. Dia titip kepada Rasul Yohanes. Itu melakukan firman. Untuk hormati orang tuanya. Di atas kayu salib, dia masih pikirin yang lain. Dan ucapan-ucapannya saudara-saudara adalah ucapan yang menunjukkan bahwa ia melakukan kehendak Bapa. Di Taman Getsemani kita tahu dia betul-betul bergumul. Tetapi dia berdoa sampai hati mau pedih, betul-betul hati betul-betul hancur, sangat sedih. Keringat seperti darah dan sebagainya. Kalau boleh cawan ini berlalu. Ini paling berat. Ini membuat dia paling menderita untuk melakukan firman Tuhan yang final ini. Yang lain dia lakukan begitu mudah. Tetapi yang satu ini saudara. Tetapi dia betul-betul bergumul. Aku bisa lewatin ini. Kalau boleh cawan ini berlalu. Aku juga punya kuasa untuk tidak lakukan ini. Tapi dia bergumul dan dia berkata bahwa kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi. Aku lakukan firman ini. Berikan kuasa untuk melakukannya. Sekalipun aku juga punya kuasa untuk tidak melakukannya. Dan di sini kita melihat Allah yang melakukan firman itu betul-betul ditujukan untuk setiap kita. Sehingga kita bisa bebas dari apapun juga. Termasuk bebas dari melaksanakan hukum Taurat. Sehingga saudara dan saya sekarang bebas. Saudara menerima keselamatan tanpa perbuatan baik. Betul tidak? Jadi kita tidak perlu melakukan firman sebenarnya ya. Karena apa? Kita sudah terima keselamatan. Dari apa yang Kristus lakukan semua. Kalau kita masih butuh melakukan sesuatu untuk menerima keselamatan. Berarti tadi gak cukup. Logikanya seperti itu.
Jadi apa yang Kristus lakukan ini seperti kurang. Sehingga kita perlu melakukan lagi. Nah berarti ketika Kristus melakukan secara sempurna, kita terima keselamatan tanpa butuh melakukan apa-apa lagi. Tetapi pertanyaannya, kenapa Kristus minta untuk kita melakukan firman? Karena ketika kita melakukan firman, di situ kita melihat Allah bekerja di dalam diri kita. Untuk kita bertumbuh, semakin lama mengasihi Tuhan. Semakin lama kita makin ngerti kehendak Tuhan. Semakin lama kita makin hidup kita bijaksana. Bukan kita melakukan firman karena takut dikutuk sama Tuhan. Bukan karena kewajiban kalau enggak nanti Tuhan marah sama kita. Tetapi kita lakukan firman untuk apa? Hidup kita makin bertumbuh, hidup kita makin bijaksana. Kita kuat di dalam penderitaan dan hidup kita bisa bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi setiap kita. Ayo lakukan firman untuk dirimu, untuk engkau. Dan itu sebagai tanda, aku mengasihi kamu. Tim Keller berkata begini, the gospel is good news, not good advice. Apa bedanya? Advice is what we should do. News is report of what was done for us. Gospel is good news. Dan ini indah sekali. Jadi waktu Tuhan minta kita lakukan firman, di situ kita langsung bisa refleksi apa yang Tuhan mau ketika aku melakukan firman ini. Apa yang Tuhan sedang lakukan untuk aku. Ketika aku bergumul melakukan firman Tuhan, artinya Tuhan sedang bekerja untuk aku. Itulah yang Yesus lakukan. Di mana kita melihat bahwa kita sebenarnya hanya cukup rest in Jesus. Kita berdiam dan kita menikmati Yesus. Tapi Yesus lakukan itu bagi setiap kita dan menggerakkan hati kita. Sehingga waktu kita melakukan firman, Yesus juga sedang bekerja. Roh Kudus juga sedang menggugah hati kita. Roh Kudus sedang mengubah hidup kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita berubah. Seorang yang sulit mengampuni orang lain, dia paling gak suka dengar kata pengampunan. Tapi Roh Kudus itu mendorong dia. Ayo ampuni. Kamu harus belajar mengampuni. Dan di situ saudara, ketika dia belajar mengampuni, Roh Kudus juga mengubah hatinya. Roh Kudus melembutkan. Roh Kudus mengingatkan lagi, Allah yang setia itu juga mengampuni engkau. Allah juga tidak mudah mengampuni. Karena dia harus membayar dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Bukan dengan perkara mudah, tetapi dia mau mengampuni. Maka ampunilah sesamamu. Dan semua itu didasarkan karena cinta. Satu ayat terakhir untuk kita bisa menyimpulkan. Kenapa kita harus melakukan perbuatan baik dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yesus bertanya, apakah kau mengasihi aku? Disitulah letak kekuatan kita melakukan firman. Dengan agama yang lain, yang hanya kewajiban, hanya dapat pahala, tapi kekristenan tidak. Dia hanya menyatakan bahwa ketika kita mengasihi Yesus, karena kita cinta Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Apakah Yesus menjadi segala-galanya di dalam hidupmu? Apakah Yesus yang terutama? Kalau Yesus yang terutama, kita bergumul. Bukan hanya dengar firman. Mari kita lakukan firman Tuhan.